Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Kurang bersemangat. Ayo Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, seperti kesepakatan kelas kita ya Bapak Ibu, sudah kita buat jadwal piket tiap harinya. Pada pagi hari yang cerah ini, jadwal piket untuk yang membawa doa pembuka yaitu Ibu Dina Mariana Manik. Oke, Ibu Dina Mariana Manik silahkan untuk memulai doa pada awal pelatihan kita ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ibu Dina sudah memulai awal pelatihan kita ini dengan doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti pada awal kali kita memulai pelatihan, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak lupa dari kesepakatan yang sudah kita buat, ini saya tampilkan sekali lagi ya Bapak Ibu kesepakatan yang sudah kita buat untuk kelas kita kali ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah ya? Oke, jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kita sepakati, bahwa pertama kita semua peserta dan juga fasilitator juga harus saling menghargai. Kemudian untuk tepat waktu memulai pelatihan. Kemudian yang ketiga, sama-sama semuanya untuk saling berpartisipasi aktif. Kemudian selalu fokus pada setiap sesi belajarnya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah pada pagi hari yang cerah ini kita akan masuk ke materi yang baru Bapak Ibu. Lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya ya. Nah, materi yang akan kita bahas atau kita pelajari sama-sama yaitu tentang modul ajar Bapak Ibu sekalian ya. Apa aja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, di sini ada dua ya Bapak Ibu sekalian, yaitu ada konsep modul ajar dan juga komponen modul ajarnya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum saya menerangkan dari kedua materi ini Bapak Ibu, nah kita masuk dulu ke mulai dari diri. Seperti biasa ya Bapak Ibu pada pertemuan sebelumnya kita juga mulai dari diri. Nah, di sini saya akan tampilkan hanya satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan ini saya kasih waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan apa kira-kira jawaban yang dari pertanyaan ini. Saya kasih waktulah sekitar beberapa menit. Nanti saya tunjuk nih Bapak Ibu ya dari peserta pelatihan ini apa jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu ya. Oke, nah yang akan menjawab pertanyaan mulai dari diri, saya tunjuk Ibu Toro Panjaitan. Oke, mari Ibu sekalian, mari Ibu Toro Panjaitan untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Jadi yang saya ketahui tentang modul ajar itu ialah modul ajar adalah merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara sistematis, di mana di dalamnya itu memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu para peserta didik supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Toro Panjaitan atas jawaban yang luar biasa ya. Nah, itulah untuk pertanyaan mulai dari diri Bapak Ibu. Nah, karena kan kita nih belum masuk ya ke materi, jadi jawaban Bapak Ibu sekalian itu pasti sudah benar. Oke, nah kita masuk Bapak Ibu. Nah, tentang materi kita tentang modul ajar. Pertama saya masuk dulu yaitu tentang konsep dari modul ajarnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian tentang bagaimana capaian pembelajaran ya tiap mapel kita, bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membuat yang namanya modul ajar. Sebelum kita membuat modul ajar, Bapak Ibu sekalian harus tahu dulu apa itu tentang modul ajar. Nah, selama ini yang kita tahu kan hanya RPP ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah,
sebenarnya modul ajar itu hampir sama dengan RPP. Nah, jadi modul ajar itu merupakan alat ataupun bisa sebagai media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Di mana modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, seperti Bapak Ibu yang sudah membuat pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian dari ATP tadi yang dikembangkan dari si CP, yaitu tentang capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, lagi-lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, profil pelajar Pancasila adalah sebagai sasaran kita nanti kepada peserta didik kita. Itu dia tentang konsepnya dulu Bapak Ibu, apa sebenarnya modul ajar. Kemudian, nah, ada beberapa komponen dari modul ajar tersebut Bapak Ibu. Di sini ada 3 komponennya. Pertama, informasi umum, kemudian komponen intinya, dan kemudian lampirannya. Nah, tiap-tiap komponen itu terdiri dari beberapa bagiannya Bapak Ibu. Nah, jadi saya jelaskan dulu pertama tentang komponen modul ajar, yaitu bagian informasi umumnya. Oke, nah di bagian informasi umum Bapak Ibu, itu pertama adalah tentang identitas dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nanti di situ Bapak Ibu buat apa aja. Misalnya pertama nama penyusunnya. Misalnya kayak tadi Ibu Dina Mariana Manik, nama penyusunnya dibuat. Kemudian institusinya dari mana? Misalnya SMA Negeri 1 Kabanjahe. Dan tahun disusunnya modul ajar. Berarti nanti tahun ajaran baru berarti mulai dari 2021-2022 ya Bapak Ibu. Nah, jenjang sekolahnya apa? Nah, apa jenjang sekolah Bapak Ibu sekalian? Karena kebetulan kita semua SMA, berarti jenjang sekolah kita SMA Bapak Ibu. Nah, kelasnya kebetulan kita semua pakai masih kelas 10. Nah, untuk alokasi waktu itu sudah dipaparkan ya Bapak Ibu pada pertemuan sebelumnya, bagaimana penentuan alokasi waktu sesuai dengan mapel kita masing-masing. Kalau misalnya fisika seperti saya ya Bapak Ibu untuk mapelnya adalah 2 kali 45. Itu dia alokasi waktunya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu masih tentang identitas sekolah. Kemudian di bagian yang kedua ada kompetensi awalnya. Apa sebenarnya kompetensi awal yang nanti akan Bapak Ibu buat di modul ajar? Jadi sebenarnya kompetensi awal itu adalah pengetahuan ataupun bisa juga sebagai keterampilan yang sudah dimiliki sama si peserta didik Bapak Ibu sebelum mempelajari topik yang akan Bapak Ibu buat. Misalnya, saya kan bawa fisika ya Bapak Ibu sekalian ya. Materi pertama itu tentang pengukuran. Jadi kompetensi awal yang peserta didik harus tahu dulu adalah tentang besaran dan satuan. Kalau misalnya besaran dan satuan peserta didiknya belum memahami, maka akan kesulitan nanti masuk ke materi tentang yang namanya pengukuran tadi, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, lanjutannya setelah Bapak Ibu buat nanti kompetensi awalnya, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Seperti pada penjelasan sebelumnya ya Bapak Ibu, kita sudah mengenal ada beberapa dimensi ataupun elemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di sini dari materi yang Bapak Ibu buat apa profil pelajar Pancasila yang mau Bapak Ibu nampakkan pada peserta didiknya. Bisa jadi gotong royong, bisa jadi nanti mandiri, ya kan, atau berkebinekaan global Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Kemudian lanjutannya, ini masih tentang profil pelajar Pancasila. Nah, yang keempat adalah tentang sarana dan prasarananya. Apa sarana dan prasarananya yang akan Bapak Ibu butuhkan dalam materi yang akan Ibu ajarkan? Kalau sarananya itu berarti merujuk pada alat dan bahan yang akan Bapak Ibu gunakan. Kalau prasarananya yaitu materi dan sumber bahan ajarnya. Sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik kita nanti. Itu dia. Kemudian ini juga masih sama untuk sarana dan prasarananya ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk materi PDF-nya sudah saya share ya sama Bapak Ibu sekalian lebih jelasnya. Nah, yang terakhir adalah model pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, jadi model pembelajarannya ini ada 3, yaitu pertama tatap muka, kemudian nanti daringnya, atau bisa dua-duanya Bapak Ibu sekalian.
Jadi nanti bisa Bapak Ibu pakai daring, juga bisa nanti Bapak Ibu pakai secara tatap muka. Nanti Bapak Ibu pilih mana kira-kira yang cocok untuk model pembelajaran sesuai dengan materi Bapak Ibu. Oke. Nah, sepertinya ya kan Bapak Ibu sekalian ya, agak kurang bersemangat ini kayaknya. Sudah mulai lelah ya kan, karena mungkin tadi kecapean ya kan. Nah, kita buat dulu yuk ice breaking-nya Bapak Ibu yuk. Oke. Tadi kita di awal sudah buat kesepakatan ya. Jadi ada jadwal tiap apanya. Maka yang bawa ice breaking pada kali ini yaitu adalah Ibu Dina Mariana Manik. Oke? Mari Ibu Dina Mariana Manik pimpin ice breaking kita pada pagi hari ini biar bersemangat kita. Yuk. Oke. Oke Bapak Ibu, untuk membuat kita tetap semangat, kita ice breaking dulu ya. Perhatikan gerakan saya ya Bapak Ibu. Oke. Mulai ice breaking. Satu. Kita latihan dulu ya, satu kali latihan dulu ya. Ya, latihan. Nanti latihannya gini. Tangan, digelengkan kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk materi selanjutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ayo mari Bapak Ibu semuanya kita misalnya kayak macam senam SKJ. Ayo mari. Oke. 1, 2, 3. Di kepala tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu sudah bersemangat untuk materi selanjutnya? Sudah, Bu? Sudah ada keluar energinya tadi Bapak Ibu yang dipendam ya kan? Akhirnya gara-gara ice breaking yang dipimpin sama Ibu Dina makin bersemangat kita kali ini. Oke, tadi udah selesai kita bahas sama-sama tentang yang namanya informasi umumnya. Nah, yang kedua adalah tentang komponen intinya Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian yang pertama, bagian dari komponen inti yaitu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya, materi sebelumnya kan kita sudah bahas tentang yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi dari alur tujuan pembelajaran tersebut, nanti Bapak Ibu tuangkan di bagian modul ajarnya. Nah, alur tujuan pembelajaran kan awalnya dari capaian pembelajaran ya, Bapak Ibu yang sudah disepakati ya, atau istilahnya sudah ketentuan kita capaian pembelajaran itu. Nanti dari capaian pembelajaran, Bapak Ibu buatlah yang namanya ATP. Nah, dari ATP itulah ada yang namanya tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran itu mencerminkan yang namanya hal-hal penting yang akan diajarkan sama siswa-siswa kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian di bagian ATP itu juga sendiri, masih ingat ya Bapak Ibu harus ada yang namanya kompetensi, variasi sama kontennya. Jadi kalau nanti kompetensi itu harus nampak yang namanya taksonomi belumnya. Misalnya ada kata mendeskripsikan, menganalisa, ataupun misalnya mendefinisikan. Nah, itu dia. Kalau kontennya adalah materi yang mau Bapak Ibu kasih sama peserta didik kita. Jadi kalau variasi itu adalah gabungan beberapa dari taksonomi Bloom. Misalnya Bapak Ibu buat peserta didik mampu menganalisa dan mendeskripsikan. Nah, itu juga udah termasuk yang namanya varian Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di bagian komponen inti ada yang namanya pemahaman bermakna. Nah, kalau pemahaman bermakna ini adalah tentang informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, misalnya di sini ada beberapa kata ya, contoh kalimat pemahaman bermakna, manusia itu berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Nah, Bapak Ibu bisa bagaimana membuat kata-kata pada pemahaman bermakna tersebut. Nah, jadi berkreasi istilahnya di sini kita membuat modul ajar Bapak Ibu. Oke? Kemudian ketiga, ada yang namanya pertanyaan pemantik. Nah, jadi pertanyaan pemantik itu dibuat sama kita sebagai guru
untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik. Nah, ada nanti di sini Bapak Ibu sudah saya buat contohnya ya. Misalnya ini pada pembelajaran cerpen, yaitu berarti bahasa Indonesia lah ini ya kan. Misalnya dibuatnya lah pertanyaan pemantiknya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan materi Bapak Ibu sekalian. Yang penting pertanyaan pemantik itu adalah supaya peserta didik tadi apa ya yang akan kita pelajari hari ini gitu. Apa ya? Biar nanti peserta didiknya semakin berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang ditekankan pada kurikulum sekolah penggerak ini. Oke? Nah, bagian yang keempat ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Nah, sebenarnya ini sudah nggak asing lagi sama kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan selama ini kita sudah buat yang namanya RPP, ya kan? Di RPP itu kan ada kegiatan pembelajaran yang selama ini kita pisah, mana kegiatan guru, mana kegiatan peserta didik. Di tiap kegiatannya ada bagian kegiatan pendahuluan ya, baru ada inti, baru ada penutupnya. Sama aja Bapak Ibu di bagian modul ajar ini. Jadi nanti di sini Bapak Ibu saya yakin tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan pembelajarannya. Karena kita udah terbiasa dalam membuat RPP, udah terbiasa juga menentukan apa yang akan kita kasih ataupun apa yang akan kita lakukan nanti di kelas untuk peserta didik kita. Oke? Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya assessment. Nah, assessment ini dibagi ada 3 ya Bapak Ibu. Ada yang namanya diagnostik, yaitu sebelum pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik ini juga pada pertemuan sebelumnya ya, udah dijelaskan bahwa yang namanya dibuatlah asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu tentang keadaan siswa kita, keadaan peserta didik kita, dan asesmen diagnostik kognitifnya, yaitu tentang kemampuan awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Itu dia. Kemudian nanti ada asesmen formatif, yaitu selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif untuk akhir proses pembelajaran. Ini memang belum kita pelajari ya Bapak Ibu, nanti di next pertemuan akan kita bahas tentang kedua asesmen ini. Oke? Itu dia 3 asesmen yang akan Bapak Ibu tampilkan atau apa yang akan Bapak Ibu buat di modul ajar kita. Oke? Nah, tetap ya Bapak Ibu ya, asesmen itu harus mencerminkan ada sikap, tetap ada profil pelajar Pancasilanya, yaitu performanya, presentasinya, ataupun Bapak Ibu bisa buat drama, kalau misalnya nanti Bapak Ibu yang mapel biologi, ataupun Bapak Ibu mapelnya misalnya bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris ya, dan tertulis, bisa jadi nanti esai, filgan, isian, ataupun jawaban singkat, dan benar atau salah. Jadi nanti Bapak Ibu berkreasi, membuat asesmennya bagaimana. Misalnya selama ini kita buat asesmen hanya pilihan ganda sama esai, kita bisa sekarang membuat asesmen yang tertulisnya jawaban singkat. Isian lah namanya kan sama benar salah. Nah, gitu dia Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, yang keenam ada yang namanya pengayaan dan remedial. Jadi kalau pengayaan itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan sama peserta didik dengan capaian yang tinggi, supaya nanti peserta didiknya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, sedangkan remedial ini diberikan sama peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan, supaya mereka, peserta didiknya tadi yang masih membutuhkan bimbingan, dapat memahami materi ataupun pembelajarannya secara mengulang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga langsung buat bagaimana pengayaan dan remedialnya di modul ajar kita nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, komponen yang terakhir nih Bapak Ibu, ada yang namanya lampiran. Nah, di bagian lampiran ini ada yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selama ini kita buatnya namanya adalah LKS, lembar kerja siswa. Sama aja tuh Bapak Ibu. Jadi nanti lembar kerja peserta didik, di sini Bapak Ibu buat bagaimana sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu bawa. Oke? Kemudian nanti ada bahan bacaan guru sama peserta didiknya. Nanti Bapak Ibu buatlah bahan bacaan sebagai penunjang materi yang akan Bapak Ibu buat. Memang kalau di kurikulum sekolah penggerak ini disediakan nanti yang namanya buku ya Bapak Ibu. Tapi supaya lebih bagus lagi Bapak Ibu buat bahan bacaannya bukan hanya untuk peserta didik tapi juga sebagai untuk kita.
gurunya Bapak Ibu. Oke? Kemudian ada nanti glosariumnya. Glosarium itu berarti kumpulan istilah-istilah. Jadi kalau misalnya nanti siswanya atau peserta didiknya kurang memahami tentang ada nanti kata-kata akurasi kalau dalam pelajaran fisika ya kan, accuration katanya. Nggak paham mereka, di bahan bacaan pun juga nggak ada, Bapak Ibu buat di glosariumnya kata-katanya, kumpulan istilah-istilah tersebut. Oke, dan yang terakhir yaitu tentang daftar pustakanya Bapak Ibu. Nah, daftar pustaka itu berarti Bapak Ibu membuat modul ajar itu sumbernya dari mana? Ya kan pasti ada dari buku-buku ataupun misalnya dari internet bisa juga ya Bapak Ibu ya, boleh. Yang penting sesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu buat. Oke, Bapak Ibu untuk materi kita kali ini sudah selesai ya tentang konsep dan komponen modul ajar. Sekarang kita masuk ke bagian eksplorasi konsep. Nah, tadi sudah panjang lebar kita bercerita tentang konsep dan komponen modul ajar. Nih, sekarang saya buat Bapak Ibu ada satu soal, yaitu apakah komponen pada modul ajar itu dapat diubah? Nah, sekarang Bapak Ibu coba pikirkan beberapa menit ya, jangan sampai beberapa jam Bapak Ibu, kelamaan. Beberapa menit aja, ya kan? Coba pikirkan apa kira-kira jawabannya ya. Nanti saya tunjuk yang akan menjawab pada pertanyaan eksplorasi konsep ini. Oke? Dipikirkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, udah habis waktunya ya Bapak Ibu. Nah, saya tunjuk ya yang paling ganteng kali ini yaitu Bapak Surapati Karokaro. Coba Bapak silakan jawab dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Menurut hemat saya bisa saja ditambah karena memang kebutuhan di suatu sekolah itu harus kita perhatikan betul untuk menumbuh kembangkan minat anak sekalian mencapai tujuan akhir pembelajaran yang akan kita tentukan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Luar biasa jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan sama Bapak Surapati Karokaro, memang betul bahwa komponen pada modul ajar itu dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pada guru tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia tentang pertanyaan dari eksplorasi konsepnya. Sekarang kita masuk ke bagian demonstrasi kontekstual. Nah, ini dia. Selama ini kan kita masuk ke ruang kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Tapi kan ini modul ajar. Kalau modul ajar kan nggak bisa kolaborasi, ya kan? Bisa kolaborasi tapi sesama mata pelajarannya. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu sekalian membuat modul ajar yang berdasarkan komponen yang sudah dijelaskan. Jadi tadi ada 3. Ada yang informasi umum, ada yang komponen inti, sama ada lampirannya. Jadi nanti Bapak buatlah dulu modul ajar yang berdasarkan komponen ketiga tersebut. Oke, saya kasih waktunya ya Bapak Ibu sekalian untuk membuat modul ajarnya. Nanti saya tunjuk dan coba ditampilkan bagaimana hasil modul ajarnya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya tunjuk yang akan menampilkan modul ajar yang sudah dibuat, yaitu Ibu Nurmila Beru Sembiring. Silakan Ibu untuk menampilkannya. Terima kasih Bu. Ini saya akan coba untuk menampilkan modul belajar yang sudah saya buat. Bidang studi yang saya buat adalah matematika. Ya, adapun modul ajar yang sudah saya susun yaitu bidang studi matematika kelas 10 SMA. Jadi modul ajar yang telah saya susun ini terdiri dari 3 komponen, mulai dari informasi umum. Nah, ini terdiri dari nama, jenjang, kemudian asal sekolah, mata pelajaran, alokasi waktu, target, profil pelajar Pancasila yang berkaitan, kemudian model pembelajaran, kemudian fase, domain mata pelajaran. Ini merupakan informasi umum. Kemudian komponen inti. Komponen inti tujuan pembelajaran. Di sini sudah saya jelaskan tujuan pembelajaran dari yang saya buat. Kemudian di sini juga terdiri dari kata kunci, deskripsi, umum kegiatan, kemudian materi ajar, alat dan bahan, sampailah pada proses pembelajaran. Itu nanti di sini mulai dari ini dia perangkatnya yang diambil di sini adalah domain bilangan. Kemudian tujuan pembelajaran tadi, profil pelajar Pancasila, kemudian target,
sarana dan prasarana, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini kemudian kegiatan pembelajaran ini disusun apa saja kegiatan yang dilakukan guru, kemudian di siswa juga ditampakkan. Kemudian sampai penutupan kegiatan itu, maka dilanjutkan dengan lampiran. Lampiran itu, ini dia terdiri dari lampiran. Lampiran itu bisa dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian ada juga aktivitas siswa di sini di LKPD itu. Kemudian nanti lampiran yang kedua ada bahan ajar. Nah, di sini ada juga bahan ajar yang sudah dipersiapkan baik untuk guru maupun untuk siswa. Kemudian disediakan juga asesmen apa yang akan kita lakukan setelah proses pembelajaran. Nah, di sini juga disusun. Kemudian soal remedial juga disediakan. Ini soal pengayaan. Kemudian ini termasuklah nanti bagian dari asesmen. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, Bapak Ibu, mana mungkin yang kurang jelas dari modul yang telah saya susun. Saya rasa cukup jelas ya, Bapak Ibu. Jelas. Jelas sekali, Ibu. Oke, saya kembalikan ke Ibu Yuni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurmila Bersumbing. Kita tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu ya atas penjelasan modul ajarnya. Ya. Sangat luar biasa sekali ya. Sudah langsung bisa membuat modul ajarnya. Oke. Oke Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Ibu Nurmila Bersumbing ya tentang modul ajar dari mata pelajaran matematika. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut tentang refleksi terbimbing. Nah, di sini saya sudah buat satu pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya tentang yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya adalah apa tantangan Bapak Ibu sekalian saat membuat modul ajar? Seperti biasa saya kasih waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu pikirkan jawabannya dan seperti biasa lagi saya tunjuk nanti satu orang saja yang akan menjawab dari pertanyaan refleksi terbimbing ini. Oke? Oke, saya tunjuk ya, yaitu karena tadi bersemangat sekali Ibu ini membuat ice breaking-nya, saya tunjuk Ibu Dina Mariana Manik. Oke, mari Ibu untuk menjawab pertanyaan dari refleksi terbimbing. Jadi saya akan coba menjawab yang bagian refleksi terbimbing. Apa tantangan Bapak Ibu saat membuat modul ajar? Ya, tantangan saya pribadi dalam membuat modul ajar adalah menentukan ATP. Karena kan sebelum-sebelumnya ketika kita akan menentukan tujuan pembelajaran itu, kita tidak mengetahui kondisi siswanya, ya. Masih di situ semua yang bagaimana kondisinya, seperti itu. Lalu yang kedua, tantangannya adalah membuat langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran. Dalam arti di sini aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan siswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dina sudah menjawab pertanyaan dari refleksi terbimbing ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai materi kita pada kali ini ya Bapak Ibu ya tentang modul ajar. Nah, seperti biasa untuk menutup, kalau diawali dengan doa berarti penutupnya juga harus ada doa. Oke, jadwal piket kita hari ini yaitu untuk menutup doa adalah Bapak Surapati Karo-Karo. Silakan Bapak untuk menutup doa kita pada kali ini. Terima kasih karena materi pembelajaran kita sudah kita tuntaskan pada pertemuan kita ini, maka kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah masuk tentang materi modul ajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Selamat pagi, pagi. Bu.